Iya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, pada malam hari ini saya menganggap Zuhrah sudah pada posisi ya, sudah banyak belajar. Jadi sudah banyak teori dan soal-soal yang dibahas. Maka untuk Iya, malam Ustaz. hari ini ya berkenaan dengan kepentingan Zuhrah mau ujian. Tanggal berapa kemarin ujiannya? Lupa saya. Nak. Tanggal 16 hari Jadi ini. karena kepentingannya akan ujian, maka pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengasah dan menyampaikan kepada Zuhrah ide mengerjakan soal ya yang lebih bervariasi dari kebiasaan yang mungkin selama ini Zuhrah sudah laksanakan. Nah, ya. Baik Iya, ya, insya Ustaz. Allah kita coba mulai soalnya ya. Tentu ini tidak kemudian menafikan ya, Zuhra punya cara yang sudah biasa untuk dilakukan ya. Silahkan saja, Iya, saya Ustaz. coba untuk sedikit menyampaikan hal yang saya anggap baik dan penting. Nah, ini misalnya, nak, ada soal seperti ini ya, soal seperti ini. Pada suatu hari, Hana pergi berbelanja buah pepaya, melon, dan durian. Dengan harga per buah pepayanya adalah 11.000, melon 22.000, durian 23.000. Apabila total yang harus dibayarkan nantinya adalah 515.000 rupiah. Pertanyaannya, berapakah banyak durian yang mungkin dibeli oleh Hana? Nah, di sini ya, Zuhra ya, kalau di Sumatera Utara, nak, Sumatera Utara mungkin masih sama lah seperti di Aceh ya, di Aceh. Iya, Ada Ustaz. jenis-jenis buah-buahan yang belinya itu dengan satuan kilogram, nak. Belinya per kilo, belinya per kilo. Ada yang nanti belinya per buah, ada per kilo, ada per buah. Untuk buah-buahan seperti durian, lazimnya belinya per buah. Betul ya, Nak ya? Iya, benar, Ustaz. Betul ya. Sementara pepaya, kalau di Medan belinya gimana? Per buah atau per kilo? Per kilo. Per kilo ya, Per buah deh. per Ada buah yang ya. per buah, ada yang per kilo sih, Bang. Oh gitu ya. Kalau untuk melon juga, kalau di sini di Banda Aceh ya memang belinya per buah, satu buah, tapi ditimbang berapa kilo gitu kan? Iya, kayak gitu Betul ya. juga. Nah, sementara kalau durian tidak ditimbang, tapi dihitung Iya. per buahnya. Itu yang pertama, nah ya. Nah, anak-anak anak sekalian, anak ya Zuhrah ya. Sebenarnya di sini nak sebelum Zuhrah mengerjakan soal ya, maka pahami dulu yang pertama ya, pahami ini bisa dilatih ya, dibiasakan dilatih ya. Yang pertama yang harus diingat, saya lupa ini. Zuhrah bisa lihat apa di soal ini nak? Apa yang bisa Zuhrah lihat? Silahkan dikomentari dulu yang bisa dilihat apa. Coba nak dikomentari yang bisa Nanda lihat apa? Baru soal dong, Ustaz. Soal sama Oh, jawaban. oke. Berusnya belum kelihatan. Hah? Apa? Oh iya iya. Artinya Berusnya di belum sini, kelihatan. artinya di sini ya, soal itu nak kan, soal itu ya, soal itu yang pertama, ya, soal itu kan dibangun Iya. penyusunnya adalah angka-angka. Nah, jadi lihat angka-angkanya.
Yang kedua, yang kedua, selain ada susunan angka-angka ya, yang kedua Iya, soal pilihan berganda itu ada jawabannya. Nah, harapan saya ya ini sebagai pembanding dengan cara yang sudah biasa Zuhra lakukan dulu ya. Zuhra bisa lihat ini, nak. iya. Apa tuh, Ustaz? Kenapa? Suara Lihat saya apa, kedengar? Ustaz? Ah, bisa lihat ini Kedengeran, kedengeran. kedengarannya? Oh, Bisa lihat ini bisa, angka bisa. berapa ini? Angka 11. Ini angka berapa, nak? 22. Nah, itu angka yang bisa anak lihat. Ada nggak hubungan antara angka 11 dengan angka 22? Ada? Ya, betul. 22 itu adalah kelipatan 11. Kayak gitu, nak. Iya, Ya, 11 ya, tambah dua puluh 11. dua itu adalah kelipatan 11. Sehingga Zura ya, kalau Zura sudah lihat angkanya, ternyata angkanya berkaitan tuh ya. Ada 11 itu berteman dengan angka 22. Iya. Itu artinya Zuhra sudah bisa kemudian menganalisa jawaban ini akan sangat terbatas dari susunan angkanya. Sehingga sehingga gini, nah ya. Anggap misalnya, anggap misalnya banyak melon yang dibeli itu M misalnya ya, berarti 22 M gitu kan. Ditambah Iya. pepaya 11 pepaya ya, ditambah 23 durian. Nah, durian itulah yang nilainya setara dengan 515.000. Nah, Oh, di iya. sini ya, menyelesaikan soal ini caranya banyak, panjang ya. Nanti Kak Silvi bisa jelaskan cara panjangnya. Tapi yang ingin saya sampaikan ya, karena di sini ya tuntutannya adalah bagaimana menciptakan cara untuk menemukan jawaban. Zuhra bisa kemudian mengambil opsi jawaban yang ada 8, 9, 10, 11, 12 itu diambil. Nah, Oh, contoh iya. misalnya, andai, nah, seandainya misalnya saya memilih angka 10 yang mudah. Angka 10 yang mudah. Tapi sebelumnya kuasai dulu tentang angka ya. Perkalian dengan angka Oh, 11 ya, perkalian dengan angka 11 itu akan menghasilkan sifat tertentu. Misalnya gini, nak. 6 kali 11 hasilnya 6 gitu kan? 10. Iya, Betul ya? 66. 25 kali 11. Caranya tinggal 2 tambah 5 7. Jadi 2 5 tengahnya 7. Ya, Oh, iya. 2 7 5. Misalnya angkanya seperti ini, misalnya 3 9 kali 11. Maka hasilnya 3 9, 3 tambah 9, 12, 2, satunya di depan. 12. Maka hasilnya jadi 4 2 9. Dengan kata lain, nah, dengan kata lain, perkalian dengan 11 itu akan menghasilkan sebuah bilangan yang punya ciri-ciri. Jumlahkan Oh, saja posisi ganjilnya. 4 tambah 9 berapa, nak? 4. 9 4 tambah. tambah 9, Apa 4 tambah 9? 13. 12. 13. Iya, 13. 13 Ustaz. dikurangi posisi genapnya 2. 13 kurang 2 berapa? 13 kurang 2, 11. Nah, ketika bilangan itu menghasilkan pola 11 seperti ini, maka dipastikan bilangan itu Iya. adalah kelipatan 11. Nah, sekarang, nak, coba aja ya, coba aja, nak, coba aja. Nah, 515 bukan kelipatan 11. Kenapa? 5 tambah 5 berapa, nak? 5 tambah 5, 10. 10. Kurang 5 tambah 5, 1, 25. itu 5 kali 5. 5 Oh ya, tambah 5 5, tambah 5 tadi ya. Bukan kan. 5 tambah 5, 5 tambah 5, 10. 10 kurang 10. 1, 10 kurang 1, 9. 9 ya, 9. Berarti 9 bukan kelipatan 11. Karena ini kelipatan 11, ini kelipatan 11, maka dipastikan D-nya bukan kelipatan 11. Maka jawaban 11 itu jangan dipilih. Pasti bukan. Ah, Ya. Karena kalau iya, seandainya Ustaz. 11 juga, maka posisi hasilnya akan membentuk pola seperti tadi ya. Jumlah ganjilnya dikurangi jumlah genapnya kelipatan 11. Jadi 22M kelipatan 11, 11P kelipatan 11, 23D itu yang bukan kelipatan 11. Karena 515 bukan kelipatan 11. Andai, nah, kamu berimprovisasi ya, artinya, oh, saya pilih 10 lah yang mudah, misalnya 10. 23 kali 10 berapa, nak? 23 Kali 10? dikali, berapa tadi, Ustaz? 10, 10, 10. 10. Saya ambil dari jawaban C-nya. 230. 230. 230.
Kesimpulannya nak, 22M ditambah 11P sama dengan 515. 5 kurang 0 hasilnya 5. 11 kurang 3 hasilnya 8. 4 kurang 2 hasilnya 2. 285. Kelipatan 11 atau bukan? Iya, kelihatan 11. Tidak. Eh, tidak, enggak, Tidak. Ustaz. Tidak ya. Karena 2 25 tambah 5 berapa enggak. nak? Enggak. 2 tambah 5? Apa, Ustaz? 2 2, tambah 5? 2 7. tambah 5, 7. 7 kurang 8? Min 7 1. kurang 8. Min Min 1. 1. Min 1 kelipatan 11 bukan? Bukan. Bukan. Berarti 10 juga bukan. Nah, sekarang cobalah dipakai. Bagaimana kalau seandainya kita pilih banyak duriannya 9? Jadi persamaannya jadi gini nih. 22M ditambah 11P ditambah 23 kali 9. Berapa nak? 23. Kali 9. 23 dikali 9. Berapa? 207 ya? Agus, berarti 207 bukan? 207 hasilnya 515. Maka 22M ditambah 11P yang pasti itu kelipatan 11 sama dengan 515 dikurangi 207. 15 kurang 7 hasilnya 8, ya kan? Iya, Ustaz. 50 kurang 20 hasilnya 30. 308. Kelihatan 11 atau bukan? 3, 3 tambah 8 berapa nak? 308. 3 tambah 8 berapa? 3 tambah 8. 3 tambah 8. 3 tambah 8, 11. Kurang 0. Tetap 11. Ya, berarti 308 adalah kelipatan 11. Maka 11. untuk soal ini banyak durian yang bisa, kan yang mungkin itu adalah 9. Karena dengan mengambil banyak durian 9, maka 22M tambah 11P akan menjadi kelipatan 11. Oh iya. Nah, gitu ya. Iya, Ustaz. Nah, ini mungkin untuk yang seperti ini nantinya ya, Zuhrah bisa latihan seterusnya ya. Iya, Pelan-pelan Ustaz. ya, pelan-pelan. Baik ya. Ini saya anggap sebagai soal yang mungkin untuk tahap awal ini agak sedikit tinggi untuk Zuhrah ya. Sekarang saya ambil Iya, soal Ustaz. yang lebih ringan, nak. Ya, saya ambil soal yang lebih ringan. Tapi intinya sama ya. Saya mau menghantarkan Zuhrah bisa menjawab soal yang seperti ini, nak. Insya Allah ya. Nah, misalnya ini nih. Baca Zuhrah soalnya. Itu enggak. Kalau Suku nggak nampak gini, banyak ya 2x banyak. Hmm, nampak udah nampak. hmm. Suku banyak 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah ax tambah b dibagi dalam kurung 2x tambah 4 sisanya 1 dan jika dibagi dalam kurung x kurang 1 sisanya 10. Nilai dari b minus 4 Nah, ini kurang juga b sama, kurang nak. 4 sama Ah, dengan ini juga sama dalam pengerjaannya pun cara seperti yang saya sampaikan tadi itu ada dalam matematika, ya. Ada dalam matematika. Nah, ini nih, nih. Pembagi X kurang 1 terhadap 2X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah AX tambah B akan menghasilkan sisa 0. Ada dalam matematika cara seperti ini ya. Ada, dikenal ya. Berarti pertanyaan saya, nak. Pertanyaan saya, agar X kurang 1 sama dengan 0, perhatikan nak ya, agar X iya, kurang 1 agar X kurang 1 akan menjadi 0, pembaginya jadi 0. Berapa nilai X-nya? x 1 Ya, X-nya 1. 0 Berarti 1 kesimpulannya, ya, fungsi tadi sebutlah namanya misalnya fungsi HX. HX, fungsi yang akan dibagi, yang persamaannya 2X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah AX tambah B itu, nak. Kalau kita iya. substitusikan nilai X-nya sama dengan 1 sebagaimana X kurang 1 tadi 1, maka hasilnya akan menjadi sisanya. Berapa sisanya? Sisa 10. 10. Sisanya 2 10. Artinya X-nya 1. 1 pangkat 3 berapa, nak? 1 pangkat 3 Ya, 1 3 ya.
Langsung lihat Satu ya. koefisiennya saja ya. Angka berapa ini? Satu. Angka berapa ini? Dua. 2 Dua. kurang 4 Satu. karena X Empat. kuadrat kan 1 juga ya. Oh ya. Satu juga. Tambah apa nak? Tambah itu ya. A Satu. karena X-nya 1 kan? Karena offset satu. Jadi. Iya kan? Iya. Ya, Offset satu. tambah Tambah B. tambah B ya. Hasilnya sama dengan 10. 10. 10 ya. Jadi ada model substitusi itu Iya. ada dalam matematika ya. Kesimpulannya 2 kurang 4 berapa nak? 2 kurang 4. Mm-mm. Minus 2. Minus 2. Minus 2 ya. Minus 2 berarti kalau pindah Iya. ke sebelah kiri menjadi plus ya. Maka kita dapatkan Iya. persamaan pertama A tambah B sama dengan 10 tambah 2. Kesimpulannya persamaannya A tambah B sama dengan 12. A Hmm. tambah B sama dengan 12. 12. Gitu kan? 12. Nah, ya. Jadi dengan cara yang sama sekarang nih. Lihat ini, cara yang sama. Ini nih. Jadikan juga 2x tambah 4 itu seperti x kurang 1 sama dengan 0. X kurang Kapan? 1. Kalau x-nya sama dengan Sama x-nya dengan sama 2 dengan besar. Sama minus dengan 12 ya. Minus minus 1. 2. Minus 2. 2 kali minus 2 minus 4 tambah 4 0 kan gitu ya. Iya. Nah, berarti untuk H minus 2, H min 2, maka nilainya seperti sisanya 1. Itu nilainya 1 gitu nah. Jadi ada ya, cara Hmm. substitusi ini ada dalam pengerjaan soal matematika itu ada. Kesimpulannya, kita akan mengganti seluruh X pada persamaan HX ini dengan angka minus 2. Berarti jadi kalau persamaannya tadi saya ulang lagi ya, HX sama dengan 2 2X sama dengan pangkat 2. 3 kurang 4X kuadrat ditambah AX tambah B. Maka untuk H min 2, min 2 pangkat 3 berapa nak? Zura, mic-nya dihidupkan. Min 2 pangkat 2. Min 2 pangkat 3 dulu. Oh, pangkat 3. Udah pangkat 3 berapa? Min 2 pangkat 3 berapa ya? Min 2 pangkat 3 berapa nak? Min 3. 8. 8. Min 8 kali 2 nak? Min 8 kali Kali 2 2. 16. minus 16. Minus 16. Bagus. 16. Min 2 kuadrat Min 2 kuadrat berapa? 1. Min 2 kali min 2 itu 4. Nah ya, Oh, 4. Oh, betul min ya? 2 kali Ya, 4. 4 Ya, kali Ustaz. min 4. 4 kali min 4. 4 kali min 4 4 kali min 4. Min 6. 16. 16. 16. X-nya tadi berapa nak X-nya? Mana tadi X-nya? X-nya min 2. X-nya min Min 2. 2. Berarti min 2A Min 2. tambah B gitu ya. Oh, iya, Betul ya? Ustaz. Betul ya? Iya, benar, Ustaz. Benar, Sama benar. dengan berapa nilainya? Seperti sisanya. Tadi sisanya berapa nak? Sa? Tadi. 1. Berarti ini jadi 1. 1. 1 ya. Kesimpulannya nak, min 16 kalau pindah jadi plus 16 tambah 16 berapa nak? 16. Nah, gini-gini boleh juga. Min 2A tambah B sama dengan 1 32. tambah 32. Bagus ya. Berarti kesimpulannya B kurang 2A sama dengan 33. 3. Gitu ya. Sementara Iya, persamaan Ustaz. sebelumnya nak, B ditambah A hasilnya 12. Hasilnya 12. Iya Jadi kan? 13. Iya, Ustaz. Iya kan? Kesimpulannya nak, kalau Iya. saya eliminasi dengan cara pengurangan,
Maka B kurang B jadi apa, nak? B kurang B jadi Mm-mm. minus 2 ya. Coba dicek. Ada nggak yang perhitungan kita yang keliru ini? Kok jadi angkanya nggak cantik ya? B Kok jadi angkanya nggak cantik ya? Ada, nak? nggak ada nampak sih ya, Sat. Hmm? Nggak ada ya. Ya, coba B kurang B, habis ya? B kurang B habis. Min 2A Double kurang spasi. A, Min 2. Min 2A. kurang A. Tadi mana ya? 32. Kok angkanya nggak cantik ya? Iya. Min 3A sama dengan, Min 3A sama 3. oh ya, bolehlah, nggak apa-apa. Terus, nak, berapa? Min 3A sama dengan 33 kurang 12 berapa? 33 kurang 12. Mm-mm. 31. 33 kurang 12. 33 kurang 20 sah? 12. 21. 21 berarti 21. A-nya sama dengan 21 per min 3. 21. Berapa, nak? 21 per min 3. Mm-mm. Berapa, nak? Min tuh, min Min 7. 7. Min 7 ya? Yang ditanya apa, nak? Iya, Yang ditanya apa? yang ditanya B ya tadi. Ini ya, yang ditanya B kurang. Oh, B kurang. B kurang B kurang eh, 2A itu ya, tiga iya, tiga. enggak. Yang ditanya B kurang A kan? Ini Iya, kan? Ha-ha. Nah, B iya B kurang A kurang A. itu boleh nggak saya ubah menjadi B kurang 2A tambah A, boleh? Boleh, boleh, Nggak boleh, boleh. boleh Ustaz. Boleh ya. B kurang 2A berapa, nak? Boleh. B kurang 2A berapa? B kurang 2A 33. 33 ya, 33 ya. 33. A-nya berapa, nak? A-nya? A-nya apa tadi? 21. Ini nih. A-nya berapa nih? Oh, 7, 7. Minus 7. Ya. Minus 7. 33 kurang 7 berapa, nak? 30. 33 dikurang 7. 7. 26. Ya, maka 26. jawabannya B kurang A 26 gitu, nak. Jadi sebenarnya cara substitusi seperti tadi itu ada dalam proses berhitung matematika itu ada. Gimana, Zura? Caranya sulit ini, nak. Bisa diikuti? Payah? Kalau misal diarahin bisa sih Ustaz. Cuman Zuhra kalau dulu, misalnya sendiri uh, kan kok Zuhra dulu matematika apa suka nggak? Ustaz? Suka matematika? Enggak, matematika emang kurang banget Ustaz. Oke, ya, ya, ya. Dulu Aliyah IPS ya jurusannya atau IPA? Iya, IPS. Karena emang Oh, gak suka hitung-hitung jadi milih IPS. oke, oke lah. Kalau gitu saya coba sampaikan inilah temanya ya. Iya, Ustaz. eh Kasih. Oke, Insya Allah nih saya lanjut, nah ya, saya lanjut ya. Iya, Ustaz. Coba saya Lanjut aja lanjut Ustaz. ke soal yang mungkin untuk Zuhra ya bisa diikuti ya dengan lebih sederhana ya. Wah, ini jangan nanti malah tambah kelihatan sukar ya. Ini juga nanti dulu. Hmm, boleh lah, boleh. Ini nih. Coba baca, Saudara. Suatu matriks dengan ordo M kali N Mm-mm, dalam mm-mm, kurung mm-mm, jumlah baris M dan kolom N mm-mm. dikalikan dengan matriks lain yang
berordo P Mm-mm. kali R, Mm-mm. kemudian hasilnya dikalikan lagi dengan matriks berordo 4 kali 5 sehingga hasil akhirnya merupakan matriks persegi. Pernyataan Mm-mm. yang pasti salah adalah Mm-mm. Kalau dulu matriks ingat nak matriks ingat nggak? matriks, ingat dikit-dikit Ustaz. Oke ya. Sekarang ada syaratnya nak ya. Perkalian matriks gitu nak ya. Atau saya buat contoh mudah lah begini biar nanti Zura bisa langsung ikuti ya. Kalau matriks yang Ya, Ustaz. berordo 4 kali 3 ya dikalikan dengan matriks ya, dikalikan dengan matriks yang berordo 3 kali 2 maka perkalian seperti ini bisa terjadi, nak. Jadi syarat bisa Hmm, terjadi sebuah perkalian matriks itu ya, kolom atau letak kedua dari matriks depan itu sama dengan letak pertama atau baris dari matriks yang kedua di belakangnya. Sama-sama 3. Maka tiganya kita hilangkan, maka nanti akan muncul matriks yang berukuran. Depannya angka berapa nih depannya, nak? 4, Ya, 4. Belakangnya angka berapa, nak? 2. Ya, nanti jadi matriksnya 4 kali 2. Paham? Paham, paham Ustaz. Lagi-lagi, ulang lagi misalnya. Ulang lagi ya. Ya, Matriks yang pertama ya, matriks yang pertama berukuran atau berorde 6 kali 5. 6 Kemudian kali dikalikan 5. matriks berikutnya yang berordo 5 kali 2. Kemudian dikalikan matriks berikutnya yang berordo 2 kali 3. Dikalikan matriks berikutnya yang berukuran 3 kali 7. Maka jadi matriks apa, nak? 2 kali matriks ordo. Ada matriks yang berordo 6 kali 5. Dikalikan matriks yang 6 berordo kali 5 kali 2. Dikalikan matriks yang berordo 2 kali 3. Dikalikan matriks yang berordo 3 kali 7. Maka nanti akan jadi matriks yang berukuran atau berordo berapa, nak? Persegi ya. Ya, Berukuran persegi. Zuhra bisa lihat ini angka berapa? 4, Ini angka berapa? 2. Nah, jadi 42 2. ya. 4 itu posisinya di mana, nak? Di awal, 2 di Nah, akhir. 2 itu posisinya di mana? Di akhir. Kalau matriks ini bisa dikalikan, posisi depannya berapa? 6, Ya, posisi akhirnya berapa? 7. Ya, maka nanti akan muncul matriks yang berukuran 6 kali 6 kali 7. 7. Oh iya, maksudnya gitu ya. Paham, paham Ustaz. Ngerti ya? Ngerti, ngerti. Ngerti. Oke. Sekarang persamaan berikutnya ya. Ada istilah matriks persegi. Persegi itu artinya ukurannya sama. Kalau misalnya persegi 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Sekarang Zuhra lihat logikanya, nak. Lihat logikanya ya. Ada matriks pertama, nak, ukurannya atau ordernya M kali N dikali matriks berikutnya ukurannya P kali R dikali matriks ukurannya berordo 4 kali 5. 4 kali 5. Andai perkalian matriks ini bisa kita lakukan, ujungnya berapa, nak? 5 Maka nanti jadi matriks yang berordo sama karena dia persegi 5 kali 5. kali 5. 5 kali 5. 5. Kesimpulannya M-nya berapa, nak? 5. Ya, M-nya 5. Bagus. Berarti salah jawaban. M-nya 4 salah. R-nya berapa, nak? R-nya 5. Lihat ini. 5 sama dengan 5. 2 sama dengan 2. Coba Ana lihat. 2 sama dengan 2. 3 4, sama... 4, Ah 4. ya, R-nya 4. Betul, R-nya 4. Ya, nah R-nya 4. Ya, R-nya 4. Betul, 4. R-nya 4. Kesimpulannya M-nya 5, R-nya 4, N dengan P harus? N dengan P harus? Harus 4. Harus sama. Harus sama. Iya, Ya, maksudnya itu. N harus sama Harus dengan P. dengan Tidak mesti 4. P3. Harus sama. Nggak mesti Oh. 4 gitu, nak. Empat. Ya, nggak mesti Iya. 4. Jadi M-nya harus 5. Ya kan?
Iya. Ya. Jadi M-nya harus 5, N-nya nggak mesti 4, P-nya nggak mesti 4, gitu kan? Nah, Iya. maka apakah matriks PR itu matriks persegi? Belum tentu. Apakah M kali N itu persegi? Juga belum tentu. Maka untuk soal ini nak tidak ada jawaban yang Ada jawaban. tepat. Paham? Paham, Ustaz. Nggak ada jawaban yang tepat. Oh, kan boleh jawabannya misalnya P sama dengan 4. 4. Kalau jawaban P sama dengan 4, maka jawaban N sama dengan 4 itu harus benar juga. Iya, harus benar juga. Ya, karena kan P sama N sama. Kalau P-nya 4, N-nya Iya. harus 4 juga. Nggak boleh satu soal dua jawaban, berarti dua-dua bukan jawaban. Dan nggak boleh Oh. dipastikan M kali N itu adalah matriks persegi, karena N-nya tidak bisa kemudian dipastikan nilainya. Yang dipastikan nilainya hanya M saja. M-nya harus 5, R-nya harus 4. Maka untuk soal ini nak, tidak ada jawaban yang cocok. Oh, salah saya ya. Pertanyaan yang pasti salah ya. Ya, Oh nak ya. iya, yang Ya, pasti yang salah. pasti salah berarti yang E ya. M-nya Yang sama dengan 4 salah, karena M-nya harus 5. Sementara jawaban yang lain boleh. Hmm. Paham, Nazura? Paham, Ustaz. Bisa ya? Bisa, bisa. Bisa. Lagi. Nanti insya Allah nih videonya saya kirim ulang. Nanti Zura bisa belajar lagi insya Allah. Iya, Ustaz. Lagi ya. Yang mana yang bisa saya jadikan contoh ya? Ini mungkin. Nah ini. Ini. Baca nak. Ustaz di sini. Di, diketahui AX tambah BY sama dengan Mm-mm. C dan DX tambah EY Mm-mm. ditambah DX tambah EY sama dengan F dengan A, B, C, D, E, F merupakan suku-suku yang berurutan dari Mm-mm. suatu barisan aritmatika Mm-mm. dengan selisih Tidak sama dengan itu nol. dibaca apa ya, Ustaz? Tidak Sama dengan sama nol, dengan nol. Oh. tidak sama dengan nol, maka Mm-mm. nilai X dan Y adalah Nah, jadi gini juga Zuhra, dalam menyelesaikan soal ini, kamu silakan berkreasi sebebas kamu gitu, nak. Kata kuncinya A, B, C, kemudian D, E, F merupakan suku yang berurutan. Sebutkan, nak, contoh suku berurutan apa aja boleh, nak. hmm, hmm, Semudah kamu, nak. Berurutan 5, enam, ya terus, nak. 6, 7, 7, terus 8, 9, 8, 9, 10. Berarti dibagi 10. tiga, dibagi dua kelompok, 5, 6, 7. Ini A, B, C. 8, 9, 10 itu D, E, F kan? EF. Betul Iya, kan, nak? DEF. Betul kan? Iya, benar. Nah, Benar, maka Ustaz. kamu tinggal buktikan sederhana saja, gunakan apa yang ada gitu, nah, apa yang ada. Kita tinggal buktikan bahwasannya mana pasangan yang benar untuk X dan Y sehingga AX tambah BY itu jadi nilainya C. Untuk itu, kamu nggak perlu repot-repot, nak. Ya, nggak perlu repot-repot. Kamu bisa pakai saja angka yang ada di sini. Pakai aja ini. Oh, boleh nggak kami Hmm. pakai B misalnya? Boleh. X-nya berapa? X-nya 2. A-nya 2. berapa? A-nya berapa? Gimana tadi? A-nya berapa, nak? A-nya berarti 1. A-nya 5 kan kakak pilih tadi? 5. Oh iya, 5 tadi. 2 Iya, kali 5. 5 berapa, nak? 2 kali 5, 10. 10 ditambah sesuatu, apakah mungkin nilainya jadi 7? 10 ditambah sesuatu. 10 Enggak. ditambah kan plus ya, ditambah sesuatu, apakah bisa jadi 7? Enggak. Enggak, bisa. Dengan catatan harus dikurangi, enggak boleh ditambah. Oh, Berarti kalau 2, X-nya ditambah 2, terus Y-nya dikurang. 1 enggak mungkin. Tapi kalau ini mungkin. Nah, kalau ini mungkin coba. 2 kali 5 berapa, nak? 2 kali 5, 10. Ya, B-nya berapa B-nya? Untuk jawaban D, min
Min satu. Min satu. Min satu kali Y-nya berapa, nak? Y-nya, mana tadi? Y-nya satu. Y-nya Oh, 6. Y-nya, iya. 6 ya. Y-nya 6. 10 kurang 6 10 berapa, nak? kurang 1. 10 kurang 6, 4. Ya, kita butuhnya bukan 4, tapi butuhnya tuh 7. 7. Berarti pilihan ini juga salah. Tapi pilihan yang salah ini memberikan kesempatan kita untuk, oh bayangkan nilainya ini harus plus satu min satu. Maka mungkin jawabannya plus satu min satu itu nggak boleh E. Kalau E dua-duanya min Oh, kan? iya. Maka nanti Min. hasilnya negatif kan? Nggak mungkin juga Hmm, A. Maka jawaban yang paling mungkin adalah C. Coba dites. Nah, dites. Coba tes. X. Coba tes. Coba tes. X. X-nya berapa? X-nya minus 1. Min satu kali 5 berapa? Min 1 kali 5. Min satu kali 5. Berapa, nak? Min 5, Ustaz. min 5 Min ya. 5. B-nya berapa? B. B apa B-nya ya Ustaz berapa? tadi bilang? B-nya 6 kan? B-nya 6. Nah, Y-nya berapa? Y-nya 2. 6 kali 2 berapa, nak? 6 kali 2, 12. Ya. Nah, 12 kurang 5 berapa? 12 Kurang 5 berapa? kurang 5, 7. Nah, cocok nggak C-nya 7? Iya, pas. Ah, 7. sekali lagi. Untuk yang ini. D, E, F. D, E, F. Berarti persamaan yang harus kamu lihat tuh yang ini. D, K, DX. X. Nah, coba, 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 DX. coba. Coba, coba, coba. D-nya berapa? D. D8. Kali X-nya berapa? Dikali apa tadi, Sat? X-nya berapa X-nya? Kan DX tambah Y kan? Oh, D-nya 8. X-nya berapa? DX tambah Y. X-nya berapa? X-nya min 1. 8 kali min 1 Min berapa? 1. 8 kali min 1, min 8. Min Eh, 8. Iya, betul. Jangan takut-takut. Tambah. min 8. E-nya berapa, nak? E-nya berapa? E-nya 9. Y-nya berapa? Tadi, apa? Y-nya berapa? Y-nya, tadi. Y-nya 2. Berapa 2 kali 9? 2 kali 9, 16. Hah? 2 18. kali 9, 18. Berapa, nak? 18. 18 kurang 8 berapa? 18 dikurang Kurang 8, 8. 10. Cocok nggak? Cocok nggak? Cocok nggak? Iya, cocok pas Ustaz. Berarti gitu caranya Zuhra. Zuhra bisa juga ya. Kalau memang Zuhra nggak begitu suka dengan matematika, bisa pakai trik ini, menambah. Ya bisa coba-coba gitu, nak. Iya, Ustaz. Oke, paham. Paham? Paham, Ustaz. Lagi. Masih ada 1 menit lagi nih. Oke, Ustaz. Nah, cara ini kelihatan sederhana ya, tapi banyak soal yang bisa kamu selesaikan dengan cara ini misalnya. Aduh, habis waktunya. Nah, ini. Coba nih, nak. Baca soalnya. Jika 1 per dalam kurung 32 Mm-mm. dalam kurung itu apa ya? A A tambah tambah B. B Mm-mm. sama sama dengan 16 pangkat Ya. dalam kurung A Mm-mm. kurang 2B, maka Mm-mm. pernyataan yang benar adalah Ini kayak mana nih? Suka nggak kalau soal kayak gini? matematika nggak disuka Ustadz. Nggak ada yang suka. Oh, baik ya. Baik ya. Oke. Hmm, Dua berarti 1 per 2 Ya, kali ya, coba dicoba aja. Terus gimana gimana? Coba terus. Silakan, nak, silakan. ini caranya masih kayak tadi Ustadz. Boleh. Gimana, nak?